Usai serangan AS ke situs nuklir Iran, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump dan Amerika karena telah berani bertindak dan menunjukkan kekuatan. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. Saudara, rombongan gelombang pertama WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Azerbaijan. Inilah foto-foto WNI yang dapat dievakuasi dari Iran. WNI berkumpul di kantor perbatasan Iran dan Republik Azerbaijan sejak Jumat 20 Juni. Kantor perbatasan ini terletak di kota Astara, sekitar 300 km dari Baku, ibu kota Azerbaijan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut ada 4 bus yang mengevakuasi warga negara Indonesia untuk keluar dari Iran. Ada 97 WNI yang dievakuasi tim dari Kementerian Luar Negeri. Sugiono menjelaskan WNI yang akan dievakuasi dari Iran saat ini adalah WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia untuk keluar dari Iran. Bus yang bergerak ke arah perbatasan negara tetangga lah ya. Saya kira itu. Mungkin sekarang udah sampai di perbatasan. Melibatkan TNI juga ya Bang ya? Melibatkan TNI. Enggak, sejauh ini masih dari pihak Kementerian Luar Negeri. Ini dievakuasi mahasiswa apa seluruh WNI yang tinggal di sana? WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia dievakuasi. Berapa jumlahnya Pak? Kalau seluruh WNI itu 386, kalau saya tidak salah yang terdaftar ya. 97. Yang sudah dievakuasi atau belum? Yang bersedia dievakuasi kan bertahap. Di tengah konflik Iran-Israel, Amerika memutuskan untuk mendukung Israel dengan mengebom 3 situs nuklir Iran. Seberapa besar potensi konflik kian meluas dan mempengaruhi dunia? Kita langsung berbincang dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Kisino Bawono. Selamat siang, Pak Kisino. Selamat siang, Mbak. Potensi apa saja yang akan terjadi setelah Trump mengumumkan akan membantu Israel melawan Iran? Oke, eskalasi apa yang kemudian akan berlanjut gitu, saya lihat kalau dari kemarin-kemarin pemerintah Iran memang memposisikan diri bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika ada agresi terhadap mereka masuk dari Amerika Serikat. Mengutip dari Jerusalem Post gitu ya, pemerintahan Iran memang mengatakan bahwa aset-aset Amerika itu akan menjadi legitimate target untuk serangan balasan dari Iran. Nah sekarang kemudian yang kita tunggu itu ya, karena kita tidak tahu seberapa kuat Iran sekarang setelah mereka diletakkan selama beberapa tahun terakhir dan beberapa hari terakhir, retaliasi apa yang akan mereka lakukan ke negara-negara tetangga. Negara tetangga ini, kenapa saya bilang gitu? Karena beberapa aset Amerika Serikat itu ada di sana seperti military bases dan semacamnya. Lalu di sisi lain ya, kemungkinan sudah akan terjadi, kemungkinan akan dilakukan adalah gangguan supply di Selat Hormuz. Itu ada di selatan Iran, di mana 30% minyak mentah dunia itu kira-kira per hari lewat di situ. Dan kalau Iran masih cukup kuat untuk mengganggu bahkan menutup Selat Hormuz, maka ya gangguan supply global, terutama dari minyak, kemungkinan besar akan terjadi. Dan kenaikan harga minyak mungkin juga terjadi seperti yang diungkapkan oleh The Economist, begitu. Oke. Tapi kalau Anda melihatnya dengan adanya serangan dari Amerika Serikat ini, apakah kemudian serangan balasan yang mungkin dilakukan oleh Iran ini bentuknya apa? Apakah memang head to head begitu, bentuknya memang akan dengan senjata lagi, atau justru tadi dengan faktor-faktor ekonomi seperti menutup selat yang tadi Anda sampaikan? Oke, apa yang akan Iran lakukan? Iran saya pikir mereka tidak boleh tidak kreatif ya, hanya senjata versus senjata, tapi
hitting where it matters, yaitu ekonomi juga. Karena kalau kita bicara senjata-senjata, kemudian negara-negara ini bisa kayak mengabaikan, bisa menutup mata. Tapi kalau ekonomi itu sekian banyak negara kemungkinan akan terganggu, gitu. Apalagi negara-negara di Gulf countries. Jadi untuk mendapatkan dukungan, maka kemungkinan cara yang lebih drastis akan dilakukan, yaitu ekonomi tadi yang saya bilang. Melihat sekarang ada satu situs yang kemudian sudah diklaim begitu ya oleh Amerika Serikat bahwa sudah lenyap begitu, sudah hancur. Artinya kalau kita lihat dari kekuatan militernya sendiri, seberapa besar potensi Iran ini bisa yakin atau percaya diri untuk memberikan serangan balasan? Karena Anda tadi sampaikan kan harus punya bergen yang lebih tinggi untuk bisa membalas itu. Kita tahu sebelumnya Fordo ini tidak tersentuh oleh Israel. Oke. Untuk melihat mereka masih seberapa kuat, saya sendiri juga belum cukup punya sources yang menunjukkan bahwa Iran mereka masih sekian kuat. Tapi at least mereka akan mengupayakan itu. Mereka masih mempertahankan bahwa pride mereka adalah dari kemampuan untuk membalas. Dan ini mungkin harus kita lihat dalam beberapa waktu dekat, gitu ya. Karena serangannya mungkin tidak akan instan, retaliasinya tidak akan instan. Ini sekarang diserang, maka balasan mereka akan muncul dalam beberapa waktu, sejam, 2 jam, atau seharian. Mungkin akan butuh waktu untuk sampai pada akhirnya mereka akan membalas, gitu sih. Dan satu yang juga mau saya tambahkan, kalau menurut dari klaim Amerika Serikat, Presiden Trump itu bahwa Fordo ini sudah rusak, sudah hancur, di sisi lain juga dari Iran sendiri mereka masih bilang bahwa kerusakan yang terjadi di sana itu bukan yang hancur total, jadi masih bisa diperbaiki jika dilakukan proses perbaikan. Jadi kita sebetulnya juga, saya sebagai pengamat masih kesusahan untuk melihat bahwa seberapa rusak kondisi yang ada di sana, gitu. Oke. Di closing statementnya Presiden Trump begitu ya, kalau kita kutip dari Twitternya, selain membenarkan bahwa adanya serangan 3 bom, kemudian juga mengapresiasi militer Amerika Serikat, kalimat terakhirnya adalah mendorong untuk perdamaian. Anda sepakat bahwa dengan serangan ini bisa ada damai antara Iran dan juga Israel, atau bahkan sekarang Amerika Serikat nih ikut campur, jadi bisa damai? Oke, saya omongkan lagi apa yang saya bicarakan di Kompas 2 hari yang lalu, bahwa ada istilah dalam politik itu eskalasi untuk deeskalasi. Jadi dalam mendekati perundingan damai atau ceasefire atau apa, perundingan damai secara umum biasanya kedua pihak yang bertikai itu akan menunjukkan bahwa mereka yang lebih kuat. Gimana menunjukkannya? Bahwa dengan cara mereka melakukan tindakan atau agresi tertentu. Nah, dengan kondisi serangan ketiga tempat tadi Isfahan, Fordo, dan satu lagi Natanz, gitu ya. Sementara pihak Israel dan yang didukung Amerika Serikat ini posisinya di atas angin kalau pada akhirnya menuju meja perundingan. Nah, Iran saya rasa mereka tidak ingin tinggal diam, mereka harus membalas karena apa? Untuk pada akhirnya jika mereka mau ke meja perundingan, mereka at least menginginkan posisi yang ideal, posisi yang setara. Sementara posisi mereka sedang ada di bawah. Dan cuma what kind of retaliation, balasan apa, yaitu yang nanti kita sementara masih menduga-duga, gitu. Oke, singkat saja Pak, kita kalau bicara soal geopolitik tentu saja ini berkaitan dengan negara-negara di belakangnya begitu ya. Bagaimana dengan Rusia, Tiongkok, dan juga Korea Utara yang sebelumnya juga sudah memberikan statement-statement. Ada yang meminta damai, ada yang meminta Amerika Serikat tidak ikut campur. Dengan adanya serangan Amerika Serikat, bantuan secara langsung, apakah eskalasinya akan seperti apa dari Rusia, Tiongkok, atau bahkan dari Korea Utara? Singkat saja Pak. Oke, kalau dilihat geopolitiknya, kemungkinan mereka juga akan merespon. Namun saya masih percaya bahwa tiga pihak besar ini masih mengupayakan cara damai adalah cara yang paling baik, gitu ya. Mereka ingin Amerika dilemahkan, iya. Mereka ingin menarik Amerika untuk join dalam perang. Saya rasa mereka ingin itu, gitu ya. Cuma bagaimana respon dari mereka? So far, at least di publik mereka masih ingin damai. Cuma di belakang, who knows? Oke, baik, berarti kita masih menantikan apakah buntut atau eskalasi dari serangan Amerika Serikat ini apa betul seperti arahan dari Donald Trump begitu ya, bahwa nanti akan bisa damai atau justru mengeskalasi lebih besar lagi. Terima kasih pandangan dan juga pendapat-pendapat Anda tadi berbagi dengan Kompas Siang, pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Kisino Bawono.
Saudara, usai jeda, retret kepala daerah gelombang 2